Di sebuah desa yang penuh tradisi, Tania membuat keputusan yang tak terduga, menikahi dua pria yang sama-sama mencintainya. Namun, kisah cinta mereka yang tak biasa segera diuji oleh dunia luar. Bagaimana mereka akan menghadapi tekanan, penghakiman, dan cinta yang semakin rumit. Ketika dunia mulai menilai, akankah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan? Di sebuah desa kecil yang tenang, di kaki bukit hijau yang selalu diselimuti kabut pagi, hidup seorang gadis bernama Tania. Pada usia 20 tahun, ia sudah dikenal karena kecantikannya yang memikat, sikap lembutnya, dan bakat luar biasanya dalam seni melukis. Namun, di balik kehidupannya yang terlihat biasa, ada sebuah kisah yang akan membuat siapapun yang mendengarnya tertegun. Ini bukan hanya cerita tentang cinta. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk menantang norma, memilih hati daripada logika, dan menjalani kehidupan dengan cara yang sepenuhnya baru. Pagi itu, Tania sibuk menata lukisannya di sebuah pameran seni lokal. Ini adalah pameran pertama yang ia ikuti, dan ia merasa gugup sekaligus bersemangat. Di tengah kerumunan pengunjung, seorang pria muda dengan kamera di lehernya memperhatikan salah satu karyanya. Lukisan ini seperti menceritakan sebuah kisah, katanya sambil mendekati Tania. Itu yang selalu saya coba lakukan, jawab Tania sambil tersenyum. Pria itu bernama Reza, seorang fotografer berbakat dari kota yang sedang mencari inspirasi di desa kecil itu. Ia terpesona oleh keindahan dan kedalaman karya Tania. Hari itu, Reza tak hanya menemukan inspirasi, tetapi juga seseorang yang langsung mencuri hatinya. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Reza sering datang ke desa untuk mengunjungi Tania. Mereka berbagi mimpi, menghabiskan waktu bersama di tepi sungai, dan mendiskusikan seni hingga larut malam. Dalam waktu singkat, mereka saling jatuh cinta. Namun, kehidupan Tania berubah ketika ia bertemu dengan Arga. Arga adalah seorang musisi muda dengan jiwa bebas. Ia datang ke desa untuk tampil di festival musik tahunan. Rambutnya sedikit berantakan, pakaiannya sederhana, tetapi senyum dan karismanya mampu menarik perhatian siapapun. Saat ia memetik gitarnya dan bernyanyi di atas panggung, Tania merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah pertunjukan, Tania menghampiri Arga. Lagumu sungguh indah, seolah-olah kau menuangkan hatimu ke dalam nada. Arga tersenyum, matanya menyala dengan antusiasme. Dan kau mendengar lebih dari sekadar nada. Percakapan mereka mengalir seperti air. Dalam beberapa hari, Tania merasa dirinya tertarik pada Arga dengan cara yang sama seperti ia mencintai Reza. Hatinya terbelah, tetapi ia tahu satu hal pasti, ia mencintai keduanya. Tania mencoba mencari jawaban dalam kesunyian malam, di bawah bintang-bintang yang selalu menjadi saksi bisunya. Cintanya pada Reza adalah cinta yang tenang, penuh rasa aman dan stabil. Sementara cintanya pada Arga adalah cinta yang berapi-api, penuh gairah dan kejutan. Tania takut kehilangan keduanya, tetapi ia juga tahu bahwa menyembunyikan perasaannya bukanlah solusi. Ia memutuskan untuk jujur, meski risikonya adalah kehilangan segalanya. Pada suatu sore, Tania mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Reza dan Arga secara terpisah. Ketika ia mengungkapkan perasaannya, reaksi mereka sangat mengejutkan. Jika kau mencintaiku, aku akan berjuang untuk tetap ada di sisimu, apapun yang terjadi, kata Reza dengan suara tenang. Kita tidak memilih siapa yang kita cintai, Tania. Tapi jika aku bisa bersamamu, aku akan melawan dunia untuk itu, ujar Arga dengan semangat membara. Namun, ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Mempertemukan mereka. Pertemuan itu terjadi di rumah kecil Tania. Dengan gugup, ia menjelaskan situasinya kepada keduanya. Reza dan Arga saling memandang, tetapi yang mengejutkan, tidak ada amarah atau kebencian. Sebaliknya, ada rasa saling menghormati yang tumbuh. Setelah diskusi panjang, mereka bertiga membuat keputusan yang tak biasa.
hidup bersama sebagai satu keluarga. Kabar itu segera menyebar ke seluruh desa. Pernikahan mereka menjadi bahan pembicaraan, bahkan dianggap sebagai skandal oleh banyak orang. Namun, Tania, Reza, dan Arga tidak gentar. Mereka tahu bahwa keputusan ini bukan tentang menyenangkan orang lain, melainkan tentang mengikuti hati mereka. Hari-hari pertama kehidupan mereka sebagai keluarga tidaklah mudah. Ada kecemburuan, perbedaan pendapat, dan tekanan dari lingkungan sekitar. Reza yang terbiasa dengan ketenangan merasa sulit menyesuaikan diri dengan kepribadian Arga yang spontan. Di sisi lain, Arga sering merasa bahwa Reza terlalu serius dan kaku. Namun, Tania menjadi jembatan yang menyatukan keduanya. Ia menggunakan cinta dan kejujurannya untuk menghadapi setiap tantangan. Ketika Reza merasa terabaikan, Tania melibatkan dirinya dalam proyek-proyek fotografinya. Ketika Arga merasa cemburu, Tania menciptakan momen-momen khusus yang hanya untuk mereka berdua. Seiring waktu, mereka bertiga menemukan ritme hidup yang harmonis. Reza membantu Tania membuka galeri seni kecil di desa, sementara Arga menciptakan lagu-lagu yang terinspirasi dari kehidupan mereka. Namun, hidup mereka kembali diuji ketika seorang jurnalis dari kota besar mendengar cerita mereka dan ingin menulis artikel tentang cinta tak biasa ini. Artikel itu menjadi viral, membawa perhatian yang tak diinginkan ke desa mereka. Banyak orang datang untuk melihat langsung keluarga tiga hati ini, beberapa dengan niat baik, tetapi banyak juga yang datang dengan ejekan dan penghakiman. Dalam situasi ini, Tania kembali memimpin dengan keberanian. Ia mengadakan pameran seni bertema Cinta Tak Berbatas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa cinta mereka bukanlah sesuatu yang harus dihakimi, melainkan dihormati. Setelah pameran seni bertema Cinta Tak Berbatas sukses menarik perhatian, ketenangan desa yang biasa menjadi gempar. Setiap hari, rumah kecil mereka menjadi sorotan, baik dari pengunjung lokal yang penasaran maupun jurnalis yang ingin menggali lebih dalam kisah cinta tak lazim ini. Bagi Tania, tekanan itu adalah ujian nyata. Ia menyadari bahwa tidak semua orang akan mengerti pilihan hidup mereka. Bahkan, beberapa teman masa kecilnya mulai menjauh. Namun, ia tetap tegar, percaya bahwa cinta yang mereka miliki lebih kuat daripada opini publik. Reza, yang selama ini tenang, mulai merasa terganggu oleh perhatian berlebihan dari media. Ia khawatir bahwa kebisingan ini akan menghancurkan keharmonisan yang baru saja mereka bangun. Arga, di sisi lain, mencoba memanfaatkan situasi. Ia melihat ini sebagai peluang untuk memperluas jangkauan musiknya, menciptakan lagu-lagu baru yang menceritakan perjalanan cinta mereka. Lagu ini bukan hanya untuk kita, katanya kepada Tania suatu malam, tapi untuk semua orang yang merasa bahwa cinta mereka tidak diterima. Di tengah tekanan media, hubungan antara Reza dan Arga mulai renggang. Perbedaan kepribadian mereka semakin terlihat. Reza, yang lebih suka privasi, merasa Arga terlalu sering memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, Arga merasa Reza terlalu kaku dan pesimis. Pertengkaran pertama mereka terjadi di depan Tania. Arga menuduh Reza tidak benar-benar mendukung kehidupan mereka yang berbeda. Sementara Reza membalas dengan mengatakan bahwa Arga hanya peduli pada dirinya sendiri. Tania merasa hancur melihat dua pria yang dicintainya saling menyakiti. Untuk pertama kalinya, ia merasa ragu apakah keputusan mereka untuk hidup bersama adalah pilihan yang tepat. Namun, pada saat yang sama, kejadian ini membuat mereka bertiga mulai merenung. Mereka sadar bahwa cinta tidak cukup hanya dengan saling memahami. Cinta juga membutuhkan usaha untuk terus belajar dan tumbuh bersama. Untuk memperbaiki hubungan mereka, Tania mengusulkan sesuatu yang sederhana, namun penuh makna. Perjalanan ke hutan di dekat desa. Ia percaya bahwa dengan menghabiskan waktu jauh dari keramaian, mereka bisa kembali mengingat alasan mengapa mereka memilih jalan ini. Selama perjalanan,
mereka mengalami berbagai momen yang menguatkan hubungan mereka. Di malam hari, mereka duduk mengelilingi api unggun dan saling bercerita tentang ketakutan, harapan, dan impian mereka. "Saya takut kehilangan kalian," kata Tania dengan suara bergetar. "Tapi saya juga tahu, saya tidak bisa memilih salah satu tanpa kehilangan bagian dari diri saya." Reza menggenggam tangan Tania. "Kita tidak perlu sempurna, Tania. Kita hanya perlu saling percaya." Arga menambahkan, "Dan saling memaafkan." Malam itu menjadi titik balik bagi mereka bertiga. Sekembalinya dari perjalanan itu, mereka sepakat untuk menetapkan batas-batas yang lebih jelas dalam hubungan mereka. Reza dan Arga mulai bekerja sama, mendukung impian masing-masing tanpa merasa terancam. Reza membantu Arga memproduksi video musik yang merekam keindahan desa dan kehidupan mereka. Sementara Arga mulai mempromosikan galeri seni Tania melalui lagu-lagunya. Di sisi lain, Tania menciptakan lukisan-lukisan baru yang terinspirasi dari perjalanan emosional mereka bertiga. Galeri seni Tania berkembang pesat, menjadi pusat perhatian bagi pengunjung yang ingin melihat karya yang penuh cinta dan cerita. Lagu-lagu Arga mulai dikenal lebih luas, sementara foto-foto Reza menjadi simbol keberanian untuk hidup sesuai dengan hati nurani. Beberapa tahun kemudian, kehidupan mereka berubah lagi ketika Tania mengandung anak pertamanya. Keputusan untuk memiliki anak bukanlah hal yang mudah. Mereka tahu bahwa dunia akan terus memandang hubungan mereka sebagai sesuatu yang tidak biasa. Namun, Tania, Reza, dan Arga berkomitmen untuk memberikan kehidupan terbaik bagi anak mereka. Mereka ingin mengajarkan bahwa cinta tidak memiliki batas, bahwa keluarga adalah tentang orang-orang yang saling mencintai dan mendukung. Ketika anak itu lahir, mereka memberi nama Bumi sebagai simbol cinta mereka yang abadi, seperti planet yang selalu mendukung kehidupan. Tania, Reza, dan Arga hidup dalam harmoni, membuktikan kepada dunia bahwa cinta tidak harus sesuai dengan aturan yang telah ada. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang yang merasa bahwa cinta mereka tidak diterima atau dipahami. Di akhir hidupnya, Tania menulis memoir tentang perjalanan mereka bertiga. Dalam salah satu halaman terakhir, ia menulis, "Cinta adalah perjalanan, bukan tujuan." Dan dalam perjalanan ini, saya tidak hanya menemukan dua orang yang saya cintai, tetapi juga diri saya sendiri. Hidup kami mungkin tidak biasa, tetapi kami bahagia. Dan bukankah itu yang terpenting? Kisah mereka menjadi legenda di desa itu, dikenang sebagai bukti bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal batas. Ketika Bumi tumbuh, ia menjadi simbol nyata dari cinta yang melampaui batas. Sejak kecil, Bumi diperkenalkan pada nilai-nilai keberanian, kejujuran, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Kehidupannya tidak mudah. Ia menghadapi pertanyaan dan komentar dari teman-temannya di sekolah. Tetapi cinta yang diberikan oleh ketiga orang tuanya membuatnya merasa lebih kuat. Ayah Reza selalu mengajarkan kesabaran, kata Bumi suatu hari kepada teman-temannya. Ayah Arga mengajarkan keberanian, dan Ibu Tania. Ia mengajarkan bahwa cinta adalah segalanya. Bumi mewarisi bakat seni dari ibunya, kepekaan dari Reza, dan semangat petualangan dari Arga. Ia tumbuh menjadi seorang anak yang kreatif, dengan jiwa yang bebas. Ketika ia berusia 10 tahun, ia membuat lukisan pertamanya yang berjudul 3 Hati, 1 Dunia, menggambarkan keluarganya dalam harmoni yang indah. Lukisan itu dipamerkan di galeri seni milik Tania dan menjadi simbol keluarga mereka. Namun, kehidupan mereka kembali diuji ketika Bumi mulai menghadapi tantangan yang lebih besar di luar desa kecil mereka. Ketika Bumi mulai bersekolah di kota, ia menghadapi stigma yang lebih besar. Banyak orang tua di sekolah yang memandang keluarganya dengan skeptis. Beberapa bahkan secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan mereka. Tania, Reza, dan Arga memutuskan untuk berbicara dengan pihak sekolah, menjelaskan situasi mereka dengan hati terbuka.
kepala sekolah, seorang pria bijaksana bernama Pak Hendra, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Cinta dan keluarga adalah dua hal yang paling suci," kata Pak Hendra. "Dan dari cerita Anda, saya melihat bahwa bumi dikelilingi oleh cinta yang luar biasa. Itu lebih dari cukup bagi seorang anak untuk tumbuh menjadi manusia yang baik." Pak Hendra menjadi salah satu pendukung terbesar mereka, membela keluarga Tania setiap kali ada kritik dari orang tua lainnya. Namun, situasi ini membuat keluarga mereka sadar bahwa perjuangan untuk diterima oleh masyarakat masih panjang. Di usia remaja, Bumi mulai mengikuti jejak keluarganya untuk berbagi cerita mereka. Ia berbicara di acara-acara sekolah, festival seni, dan bahkan di seminar kota. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menceritakan bagaimana 3 orang tua yang sangat berbeda berhasil menciptakan rumah penuh cinta. "Keluarga saya mungkin berbeda dari yang kalian kenal," ujar Bumi di salah satu pidatonya. "Tapi, bukankah cinta yang tulus lebih penting daripada apapun? Keluarga saya mengajarkan bahwa kita tidak perlu menjadi sama untuk saling mencintai." Kisah Bumi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Seorang pembuat film dokumenter mendengar cerita itu dan memutuskan untuk membuat film pendek tentang keluarga mereka. Film tersebut berjudul 3 Hati untuk Bumi menjadi viral dan mendapatkan penghargaan internasional. Seiring waktu berlalu, Tania, Reza, dan Arga memasuki usia senja. Galeri seni mereka menjadi tempat bersejarah, tidak hanya untuk karya seni, tetapi juga sebagai simbol keberanian untuk mencintai dengan cara yang unik. Lagu-lagu Arga masih sering diputar di festival-festival, dan foto-foto Reza kini dipajang di museum seni terkemuka. Mereka bertiga menikmati kehidupan yang tenang di rumah kecil mereka, dikelilingi oleh cucu-cucu yang penuh semangat. Bumi, yang kini telah menikah dan memiliki keluarga sendiri, sering mengunjungi mereka. Ia membawa serta anak-anaknya untuk belajar dari kakek nenek mereka yang luar biasa. Pada suatu malam, ketika mereka duduk bersama di bawah langit berbintang, Bumi bertanya, "Apa yang membuat kalian tetap bersama, meskipun dunia sering tidak mengerti?" Tania tersenyum dan memandang kedua pria yang telah menemani hidupnya. "Karena cinta kami tidak bergantung pada dunia. Cinta kami bergantung pada pilihan untuk saling mendukung setiap hari." Reza menambahkan, "Dan karena kami tahu, apapun yang terjadi, kami punya satu sama lain." Arga dengan senyumnya yang khas berkata, "Dan karena hidup ini terlalu singkat untuk tidak mencintai dengan sepenuh hati." Ketika Tania, Reza, dan Arga akhirnya berpulang, desa kecil itu mengadakan peringatan besar untuk menghormati mereka. Rumah kecil mereka diubah menjadi museum cinta, di mana orang-orang dari seluruh dunia datang untuk belajar tentang perjalanan mereka. Bumi dan anak-anaknya melanjutkan warisan keluarga itu, menyebarkan pesan bahwa cinta tidak pernah salah, tidak peduli seperti apa bentuknya. Kisah mereka tidak hanya menjadi legenda di desa, tetapi juga menginspirasi dunia, mengajarkan bahwa keberanian untuk mencintai dengan cara yang berbeda adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan kepada diri sendiri dan orang lain. Bumi, kini seorang seniman dan penulis terkenal, membawa semangat keluarganya ke tingkat berikutnya. Setelah kisah keluarganya menjadi inspirasi global, ia memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi bernama Hati yang Sama. Organisasi ini bertujuan untuk mendukung keluarga-keluarga yang menghadapi diskriminasi karena cara mereka mencintai atau bentuk keluarga mereka yang tidak konvensional. Hati yang Sama menyediakan ruang aman, dukungan hukum, serta program seni dan pendidikan untuk mengangkat suara mereka yang sering diabaikan. Dalam salah satu pidatonya di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bumi mengatakan, "Keluarga saya mengajarkan bahwa cinta adalah kekuatan yang dapat mengubah dunia. Hari ini, saya ingin memastikan bahwa tidak ada anak atau keluarga yang merasa mereka tidak pantas untuk dicintai hanya karena mereka berbeda." Pidatonya menjadi viral
dan dukungan untuk organisasinya meluas ke seluruh penjuru dunia. Sementara itu, galeri seni milik Tania yang telah diubah menjadi museum cinta terus berkembang. Orang-orang dari berbagai negara datang untuk melihat karya seni dan mendengar kisah Tania, Reza, dan Arga. Suatu hari, saat berjalan-jalan di museum itu, Bumi menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersimpan di ruang arsip. Di dalamnya, ia menemukan surat-surat yang ditulis oleh ibunya kepada Reza dan Arga. Salah satu surat yang ditulis oleh Tania di awal hubungan mereka berbunyi, "Reza, Arga, aku tahu dunia tidak selalu ramah terhadap kita. Tapi aku percaya bahwa selama kita saling mendukung, kita akan menemukan cara untuk tetap bahagia. Dunia mungkin tidak memahami kita, tetapi kita bisa menciptakan dunia kita sendiri. Dunia di mana cinta adalah hukum tertinggi." Surat itu membuat Bumi terharu. Ia memutuskan untuk menjadikannya bagian dari pameran khusus yang disebut Suara Hati, yang memamerkan surat-surat dan karya seni pribadi keluarganya. Anak-anak Bumi yang kini beranjak dewasa juga mulai ikut terlibat dalam perjuangan keluarga mereka. Putri sulungnya, Aurora, menjadi juru bicara organisasi Hati yang Sama. Dengan semangat seperti kakek neneknya, ia berbicara di berbagai forum untuk mempromosikan keberagaman dan inklusivitas. "Cinta itu seperti lukisan," kata Aurora dalam sebuah wawancara. "Tidak ada bentuk yang salah. Selama itu dibuat dengan hati, ia akan menjadi indah." Sementara itu, adik laki-laki Aurora, Leo, seorang musisi berbakat, mulai menciptakan lagu-lagu yang menceritakan kisah perjuangan cinta keluarganya. Lagu-lagunya mendapatkan perhatian luas dan menjadi suara generasi baru yang mendukung cinta tanpa batas. Bumi kembali ke desa setiap tahun untuk mengenang keluarganya. Di sana, ia sering menghabiskan waktu memandang langit berbintang, mengingat malam-malam ketika ia bersama Tania, Reza, dan Arga berbicara tentang cinta. Pada suatu malam, ketika Aurora dan Leo bergabung dengannya, Bumi berkata, "Langit ini selalu mengingatkanku bahwa cinta kita, seperti bintang-bintang, tidak pernah padam. Bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya, ia selalu ada." Aurora menggenggam tangan ayahnya. Kakek dan nenek meninggalkan warisan yang tidak hanya ada dalam cerita, tetapi juga dalam hati semua orang yang terinspirasi oleh mereka. Leo menambahkan dengan senyuman, "Dan sekarang, giliran kita untuk melanjutkan cerita itu." Tahun-tahun berlalu, dan Bumi akhirnya menulis sebuah buku berjudul 3 Hati, 1 Dunia, Perjalanan Cinta Keluargaku. Buku itu menjadi karya terbaiknya, menceritakan setiap detail perjuangan, cinta, dan kebahagiaan keluarganya. Dalam epilog buku itu, Bumi menulis, "Keluarga kami adalah bukti bahwa cinta tidak harus sesuai dengan aturan. Cinta hanya butuh keberanian untuk ada, untuk tumbuh, dan untuk berbagi. Dunia ini mungkin penuh batasan, tetapi cinta sejati akan selalu menemukan jalannya." Buku itu menjadi bestseller, diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa, dan terus menginspirasi generasi demi generasi. Seiring keberhasilan bukunya yang fenomenal, Bumi diundang untuk berbicara di berbagai forum global. Pesannya tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang keberanian melampaui batasan sosial. Dalam salah satu wawancara dengan seorang jurnalis muda, Bumi berkata, "Cinta bukanlah cerita sempurna tanpa konflik. Ia adalah perjalanan yang penuh dengan ketidaksempurnaan, tetapi indah karena kita memilih untuk berjalan bersama." Aurora dan Leo semakin aktif memperluas cakupan organisasi Hati yang Sama. Aurora memimpin kampanye global untuk menanamkan nilai-nilai toleransi di sekolah-sekolah, sedangkan Leo menciptakan album berjudul Melodi Tanpa Batas, yang lirik-liriknya mengangkat cerita tentang cinta, keluarga, dan keberanian. Pada suatu kunjungan ke desa, Aurora menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di gudang tua di belakang museum, ia menemukan sketsa-sketsa awal Tania yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sketsa itu menggambarkan sebuah masa depan yang utopis,
di mana keluarga dari berbagai latar belakang hidup berdampingan dalam harmoni. Aurora memutuskan untuk menghidupkan kembali impian itu dengan mendirikan sebuah komunitas bernama Rumah Bintang. Komunitas ini menjadi tempat bagi keluarga-keluarga dari berbagai budaya dan bentuk untuk hidup bersama, berbagi cerita, dan saling belajar. Rumah Bintang segera menjadi percontohan dunia tentang bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan. Banyak keluarga dari seluruh dunia datang untuk tinggal dan belajar di sana, menjadikan desa kecil itu sebagai pusat inspirasi global. Leo, yang musiknya mulai dikenal secara internasional, melakukan tur keliling dunia untuk membawakan pesan cinta keluarganya. Dalam salah satu konser di depan ribuan orang, ia memainkan sebuah lagu yang ia dedikasikan untuk kakek neneknya, berjudul Tiga Hati Satu Dunia. Lagu ini bukan hanya tentang keluarga saya, kata Leo kepada penonton. Ini tentang kalian semua yang berani mencintai, meskipun dunia seringkali tidak memahaminya. Lagu itu menjadi anthem bagi gerakan cinta tanpa batas, memotivasi banyak orang untuk melawan stigma dan mencintai dengan tulus. Pada malam ulang tahun bumi yang ke-70, keluarga besar berkumpul di rumah kecil yang telah menjadi pusat kenangan. Malam itu, di bawah langit berbintang, Leo memainkan lagu untuk ayahnya, sementara Aurora berbicara kepada keluarga dan tamu yang hadir. Kakek dan nenek kita mengajarkan bahwa cinta adalah warisan yang paling berharga. Malam ini, kita tidak hanya merayakan kehidupan ayah bumi, tetapi juga mimpi mereka yang terus hidup di dalam kita semua, ucap Aurora sambil menahan air mata. Bumi yang kini beruban dan duduk di kursi roda, tersenyum lembut. Cinta adalah perjalanan yang tidak pernah selesai, dan aku bersyukur perjalanan ini tidak pernah aku jalani sendirian. Ketika bumi akhirnya berpulang di usia 90 tahun, dunia mengenangnya sebagai salah satu ikon cinta sejati. Desa kecil itu kembali mengadakan peringatan besar, kali ini untuk menghormati seluruh keluarga Tania, Reza, dan Arga. Aurora dan Leo bersama generasi berikutnya terus melanjutkan warisan keluarga mereka. Aurora menjadi pemimpin gerakan global untuk keluarga inklusif, sementara Leo mendirikan akademi seni yang mengajarkan cinta dan keberagaman melalui musik. Di akhir hidupnya, Aurora menulis sebuah buku yang berjudul Langit Cinta, Warisan Tiga Hati. Dalam pengantarnya, ia menulis, "Langit selalu menjadi saksi cinta keluarga kami. Dan seperti bintang-bintang yang tak pernah padam, cinta itu akan terus bersinar, membimbing generasi demi generasi menuju dunia yang lebih penuh cinta." Kisah keluarga Tania, Reza, dan Arga terus dikenang sebagai salah satu legenda cinta terbesar dalam sejarah. Rumah kecil mereka diubah menjadi monumen cinta tanpa batas, tempat orang-orang dari seluruh dunia datang untuk terinspirasi oleh kekuatan cinta yang melampaui segala perbedaan. Dan meskipun mereka telah tiada, bintang-bintang di atas desa itu tetap bersinar terang, seakan berbisik kepada dunia. Cinta tidak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk, menyatu dengan mereka yang percaya bahwa cinta adalah segalanya. Setelah Aurora menerbitkan buku Langit Cinta, Warisan Tiga Hati, dunia mulai melihat kisah keluarga bumi tidak hanya sebagai cerita pribadi, tetapi juga sebagai gerakan yang mendorong perubahan sosial. Buku itu menjadi pedoman untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif. Banyak organisasi non-pemerintah, komunitas seni, dan aktivis yang menjadikannya inspirasi untuk proyek mereka sendiri. Aurora dan Leo terus memimpin upaya global untuk memperjuangkan keberagaman dan cinta tanpa batas. Rumah Bintang, komunitas inklusif yang didirikan Aurora, berkembang pesat. Dari sebuah desa kecil, Rumah Bintang membuka cabang di berbagai kota besar dunia, seperti New York, Tokyo, dan Cape Town. Setiap cabang memiliki fokus yang unik, dari pendidikan seni hingga pendampingan hukum bagi keluarga yang menghadapi diskriminasi.
Aurora, yang kini menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, diundang untuk berbicara di forum-forum internasional. Salah satu pidatonya di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi tonggak sejarah. Kita semua adalah bagian dari satu langit yang sama. Tidak peduli warna kulit, bentuk keluarga, atau cara kita mencintai, cinta adalah hak universal. Dunia ini tidak butuh lebih banyak batasan. Ia butuh lebih banyak jembatan.